biayanya relatif ya, tergantung rumah sakitnya. Itu sekitar 500.000 sampai 1 juta. Untuk medical check-up itu. Berarti untuk PNS lebih kompleks lagi dan Iya. biayanya juga lebih mahal. Iya. Nah, Bu Enda, ini mungkin dari sahabat, mungkin ada yang pengen tahu nih, kan setelah lolos SKB itu kita ngapain aja Oh sebenarnya? gitu ya. Jadi setelah lolos SKB itu nanti akan ada surat pengumuman dari instansi tempat kita mendaftar ya. Kalau saya kan ikutnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi dalam surat edaran tersebut itu ada berbagai persyaratan pemberkasan yang harus kita lengkapi gitu ya. Untuk di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi karena di setiap instansi beda-beda ya persyaratannya ya, antara kementerian, kemudian instansi daerah, instansi pusat itu beda gitu ya. Untuk di pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri itu dokumen-dokumen yang kita persiapkan diantaranya yang pertama adalah ijazah terakhir yang dilegalisir oleh universitas. Jadi S1 ya, karena kami mendasarnya pada formasi sarjana, berarti ijazah terakhir S1 dilegalisir. Kemudian yang kedua adalah legalisir dari sertifikat akreditasi universitas atau jurusan gitu ya. Jadi itu dilegalisir juga. Kemudian yang ketiga itu adalah legalisir KK dan KTP dari Dukcapil gitu ya, karena kami sudah KTP dan KK Kendal, berarti legalisir Dukcapil Kendal. Kemudian yang keempat adalah legalisir surat atau buku nikah dari KUA tempat kami menikah. Jadi dari Sragen waktu itu ya. Setelah itu adalah surat kesehatan, surat keterangan sehat dari RSUD gitu ya. Kemudian setelah itu ada SKCK yang dikeluarkan oleh kepolisian, legalisir juga. Kemudian setelah itu ada daftar riwayat hidup yang kita buat. Kemudian setelah itu ada surat pernyataan kesanggupan untuk tidak mengajukan mutasi selama kurang lebih 10 tahun. Nah, gitu ya. Mungkin itu yang kita persiapkan. Sama pas foto, Pak. Pas foto. Ya. Pas fotonya syaratnya apa ya? Pas fotonya latar belakang merah. Ya. Oke, nah itu tadi kan ada tes kesehatan ya kalau nggak salah. Betul. Nah, tes kesehatan itu gambarnya gimana kan? Tes kesehatan itu kan banyak sekali kan. Untuk di sini itu apa yang perlu dites? Untuk pemberkasan CPNS kan ada 2 kali ya. Untuk tes kesehatan itu, yang pertama adalah tes kesehatan untuk pengangkatan CPNS dan tes kesehatan untuk pengangkatan PNS. Oh gitu. Untuk tes kesehatan di pengangkatan CPNS itu waktu itu kami melakukan tes di RSUD Suwodo Kendal. Itu ada tes bebas narkoba, ya, kemudian setelah itu ada tes kejiwaan dan di poli umum ya, untuk surat keterangan sehatnya itu. Berarti itu banyak juga ya? Iya. Ada 6 tadi ya, kalau bebas narkoba itu 6 saya itu ya? Iya. Dan kira-kira tuh biayanya berapa ya? Kisaran aja untuk itu berarti kan tahun berapa? 2019? Untuk ya Nah, 2019. itu sekitar berapa gitu? Kalau untuk tes kesehatan untuk pengangkatan CPNS itu kemarin sekitar 300-an, 300.000 ya. Tapi untuk yang tes kesehatan pengangkatan PNS itu yang lebih kompleks ya. Karena itu ke rumah sakit yang dituju oleh pemerintah provinsi. Jadi waktu itu kami bersama teman-teman di SMA Bisnis itu melakukan medical check up di rumah sakit Batang, RSUD Batang. Ya. Itu ada berbagai prosedur yang perlu dijalani karena ada persyaratan minimal dari Pemprov yang tes kesehatannya itu harus meliputi ini gitu ya. Ada tes EKG, kemudian tes kejiwaan, kan? Kemudian setelah itu kita ada toraks juga, ya. Kemudian penyakit dalam ya, kemudian ke poli dalam. Kemudian setelah itu juga tes bebas narkoba itu. Nah, itu biayanya relatif ya, tergantung rumah sakitnya. Itu sekitar 500.000 sampai 1 juta. Untuk medical check-up itu. Berarti untuk PNS lebih kompleks lagi dan Iya. biayanya juga lebih mahal. Iya. Tapi ini biaya ini mungkin di tempat-tempat yang lain mungkin berbeda. Ini hanya gambaran saja. Sehingga kan kita perlu siap-siap nih berapa nih dananya. Iya, Aku betul. harus mengeluarkan gitu.
kejiwaan kayak gitu? Oh ya, untuk tes kejiwaan itu sama ya prosedur di semua rumah sakit saya kira. Jadi tetap kita yang pertama adalah tes tulis itu ya. Kejiwaan ini kan banyak juga yang gimana nih cara ngerjain tes kejiwaan ya. gitu. Apakah perlu latihan atau gimana? Kalau kejiwaan enggak sih, kejiwaan natural ya. Jadi kita itu mengerjakan sekitar 1000 pertanyaan itu lah, ya. Kita ada kita sering atau tidak itu kita ada opsi-opsi yang perlu kita jawab gitu ya di lembaran buku itu kita saling di lembar jawab, kemudian setelah itu dianalisis oleh ahli menjelaskan soal kejiwaan. Setelah itu kami ada konseling, jadi ada wawancara dari dokter ahli kejiwaan kepada kita untuk melihat mungkin yang temuan-temuan dari tadi hasil tes tulis tadi. Berarti nggak perlu nggak perlu kita buat-buat kan, maksudnya nanti takutnya kalau aku jawab ini nanti nggak keterima gitu, nggak usah kayak gitu. Ya udah apa adanya kita aja. Tapi memang ada beberapa yang perlu mengulang untuk kejiwaan, tapi kami karena kami awam ya dari kejiwaan itu kami tidak paham juga sih mengulangnya itu karena sebab apa gitu. Yang penting intinya percaya diri aja. Iya. Kalau memang kriterianya sesuai ya lolos lah. Iya. Setelah pemberkasan itu apakah sudah dinyatakan lolos seleksi CPNS? Oh ya, jadi dokumen-dokumen yang sudah kita persiapkan tadi kan kita letakkan di mak, kemudian kita bawa ke saya di Pemprov itu proses pemberkasannya itu di Lumdan. Ya, di Lumdan kan. Jadi di sana memang ada pengecekan dari petugas dari BKD provinsi, kemudian kalau memang ada yang kurang lengkap di situ juga diperbaiki. Misal tentang daftar riwayat hidup kayak gitu kan, kemudian sertifikat akreditasi yang tidak lengkap langsung diperbaiki saat itu juga. Itu apabila tidak bawa berarti yang bersangkutan harus menyusulkan ke BKD provinsi gitu. Itu setelah itu ada proses lagi, kemudian sambil menunggu diterbitkannya SK CPNS. Waktu itu angkatan kami formasi 2018 itu SK CPNS-nya itu 1 Februari 2019. Berarti SK-nya 1 Februari 2019 ya. Sedikit ke belakang dulu tadi mengulas tentang pemberkasan. Pemberkasan itu tadi kan ada tes kesehatan juga ngurus SKCK. Itu kan kita harus nulis untuk tujuannya apa. Sebenarnya tujuan kan kadang ada yang bingung nih, ini harus ditulis apa ya? Iya, karena dari petugas rumah sakit maupun petugas dari kepolisian itu kan menanyakan ini kok Mbak, karena nanti tercetaknya kan sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi itu memang banyak menimbulkan pertanyaan waktu itu di grup Telegram pemberkasan itu kan ada ya dari Pemprov itu admin BKD-nya itu membuat grup Telegram pemberkasan yang memudahkan kami untuk mengikuti tahap-tahap pemberkasan itu gitu ya. Untuk SKCK maupun surat kesehatan itu tertulisnya sesuai dengan permintaan dari edaran Pemprov itu untuk pengangkatan CPNS. Jadi memang dikhususkan untuk pengangkatan CPNS. Iya. Jadi nanti kalau misal untuk pengangkatan PNS nggak bisa pakai itu, harus Terus selama menunggu SKCPNS keluar nih, Mbak Endah nih apa Bu Endah nih? Nggak apa-apa, sama aja. Ini ngapain aja gitu? Oh iya, kan SKCPNS keluarnya 1 Februari, tapi kemudian saat itu kan kami juga perlu menunggu yang namanya SPMT, itu surat perintah melaksanakan tugas. Itu yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, karena OPD-nya kan dari Dinas Pendidikan ya. Gitu. Untuk SPMT sendiri itu terbitnya per 1 April 2019. Jadi SK keluar baru SPMT. Iya, baru SPMT. Berarti rentang antara sebenarnya lumayan lama itu rentang antara jadi surat SK CPNS ke SPMT itu 2 bulan. Kalau yang dari pemberkasan ke SK CPNS itu
Itu sekitar sama sih Mbak, sampai 2 bulan. 3 bulan sampai 2 bulan. Nah ini mungkin nanti kalau misal ada mungkin sahabat semua juga mengalami pemberkasan, kemudian muncul SK CPNS terus dan sebagainya, itu mungkin beda-beda, mungkin bisa aja 1-2 bulan seperti beda, tapi bisa aja lebih ataupun malah lebih cepat, ya kan begitu kan. Jadi ini hanya sebagai rangkaian saja lah, gambaran gimana nih pemberkasannya ataupun SKCPNS itu keluarnya kapan gitu, hanya sebagai gambaran. Tapi untuk nanti nyatanya gimana itu bergantung dari setiap wilayahnya saja. Nah kemudian setelah lulus CPNS nih, dengar-dengar ini langsung mendirikan tempat les. Dan ternyata itu lesnya itu tentang mempersiapkan seleksi CPNS, benar? Iya betul. Waduh, ini langsung luar biasa sekali loh. Lolos CPNS, terus kemudian mendirikan les-lesan juga tentang seleksi CPNS, bukan les-lesan SD, SMP, SMA begitu, tapi langsung seleksi CPNS nih. Wah, ada apa ini?